Bu Minu mau menjelaskan tentang menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Tetapi sebelum kita menginjak kepada persamaan, terlebih dahulu kalian harus mengenal apa yang namanya pola dan barisan bilangan. Nah, untuk langkah yang pertama, ini pola. Pola bisa dinyatakan di dalam nota-nota. Ini merupakan bentuk geometri atau relasi matematika. Ini yang nota-nota. Kemudian yang di dalam geometrinya yang berupa bangun, di sini berupa segitiga. Kemudian segi 4, segi 5 maupun segi 6. Ini di dalam matematika. Pola dan barisan bisa juga dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di sini kalian bisa melihat di sini ada bunga matahari. Berarti ini nanti juga barisan ada beberapa deret barisan matahari. Di sini ada bunga matahari, maka nanti ada beberapa bunga matahari. Bisa juga dinyatakan di dalam cangkang kerang. Nah, di sini nanti juga ada beberapa cangkang kerang. Ada lagi di sini bunga pinus, maka nanti ada beberapa bunga pinus. Itu di antara kehidupan sehari-hari. Di dalam matematika kita mengenal bilangan genap maupun bilangan ganjil. Bilangan ganjil nanti kita bisa juga membuat di dalam nomor rumah, sehingga kita mempermudah di dalam mencari nomor komplek rumah seseorang. Oh, ini rumahnya nomornya ganjil, berarti kita cari ganjil berarti deret ini. Kemudian, oh ibu saya atau bude saya rumahnya letak pada bilangan genap. Oh, berarti kamu mencari yang deret sebelah sini. Itu salah satu cara mempermudah kita di dalam mencari nomor rumah seseorang di dalam kompleks perumahan. Sekarang ada juga pita. Di sini pita itu dibuat berwarna merah dan putih, di mana bilangannya dimulai dari bilangan 0 dan seterusnya. Ini untuk menentukan, misalkan kita mau membuat kelompok seseorang, ternyata seseorang itu ditandai dengan bilangan 0, bisa dimulai dengan bilangan 1. Nah, karena itu dengan bernomor, maka di sini kita tentukan 0. Misal saya bernomor 7, berarti pita yang saya pakai nanti adalah berwarna putih. Karena warna ganjil ditentukan, bilangan ganjil ditentukan dengan warna putih. Sedangkan bilangan genap ditentukan dengan warna merah. Oh, saya pada kelompok yang ke 100, berarti itu adalah bilangan genap. Sehingga saya nanti harus memakai pita berwarna merah. Itu salah satu contoh. Yang lain lagi, di sini juga pita berwarna 3, yaitu merah, putih, biru. Di sini untuk menentukan bilangan-bilangan yang besar. Misalkan kita mau menentukan bilangan besarnya 2345. Maka ini nanti harus berwarna apa? Ada berapa warna? Karena di sini itu tadi 2 itu merupakan warna biru, 3 berwarna merah, 4 berwarna putih, kemudian 5 berwarna biru, maka nanti ada biru berjumlah 2, putih berjumlah 1, dan merah berjumlah 1. Itu salah satu untuk menentukan sesuatu di dalam pita. Bisa juga itu dibuat, kita menentukan misalkan di sini adalah timbangan seseorang dari beberapa orang. Kita buat tabel. Ternyata hasil daripada timbangan tadi, kita buat tabel seperti ini. Pada timbangan yang pertama beratnya 30. Kemudian timbangan kedua 30 dan seterusnya. Di sini sampai ada 50 timbangan. Karena penulisannya amat banyak, maka kita bisa menentukan di dalam data pengelompokan. Kita mulai dari berat yang paling kecil, yaitu berat 30. Dari data tadi ada 6 orang yang berat badannya 30, maka di sini ditulis frekuensinya 6. Sehingga berat kali frekuensinya berapa?
Itu timbangannya. Dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh daripada barisan dan pola yang ada di dalam matematika atau di dalam kehidupan sehari-hari. Tentang pola dan barisan. Sekarang untuk yang kedua, tadi kan kita dari awal mengatakan bahwa pembahasan yang pertama pada pertemuan kali ini adalah pola bilangan dan persamaan. Sekarang yang kedua menginjak kepada persamaan. Untuk persamaan ini, anak-anak harus mengingat kembali kepada bilangan-bilangan di dalam matematika, yaitu ada dua. Yang pertama itu bilangan genap, kemudian yang kedua bilangan ganjil. Contoh soal yang pertama, yaitu temukan 3 bilangan genap berurutan yang berjumlah 60. Penyelesaiannya, kita tahu di sini permintaannya adalah bilangan genap. Bahwa bilangan genap itu dimulai dari 2. Maka kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6. Ini sama dengan 12. Kemudian yang kedua, kita mulai dari 4. Berarti 4 ditambah 6 ditambah 8. Ini berarti ada 18. Yang ketiga, dimulai dari 6 ditambah 8 ditambah 10. Ini menghasilkan 24. Selanjutnya berarti dimulai dari 8 ditambah 10 ditambah dengan 12. Berarti ini hasilnya adalah 30. Coba dari sini kita belum menemukan bilangan yang berjumlah 60. Kita lihat saja di sini masing-masing selisihnya adalah berapa ini? 6. Ini juga 6. Ini juga 6. Berarti ini nanti juga ditambahkan dengan berapa? Ditambahkan dengan 6. Jumlahnya 36. Habis 36 berarti 30, berarti 42. Habis 42 ditambah 6 berarti 48. 48 ditambah 6 berarti 54. Ditambah 6 lagi berarti menghasilkan 6. Pada urutan ini kita menemukan bilangan ke-60. Nah, ke-60 ini pada urutan yang keberapa? Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata bilangan 60 diperoleh dari urutan yang ke-9. Nah, untuk menentukan bilangan berapa mulainya, kita lihat ini masing-masing. Ya, masing-masing ini dilihat melalui menghasilkan dari 2 kali 1. Ini kita peroleh dimulai dari 2 kali 2. Nah, berarti 9 nanti karena masing-masing dimulai dari perkalian 2, 9 dikalikan 2. Yaitu hasilnya sama dengan 18. Jadi bilangan yang di awal adalah 18 ditambah 20 ditambah 22 sama dengan 60. Jadi bilangan yang dimaksud adalah bilangan yang dimaksud adalah 18, 20 dan 22. Merupakan cara yang pertama apabila bilangannya kecil. Nah, sekarang kalau misalkan bilangannya besar, misalkan permintaannya temukan 3 bilangan genap berurutan yang berjumlah 150. Kalau kita mau meneruskan seperti tadi itu akan mencapai beberapa langkah. Maka ini langkahnya adalah memakai persamaan. Kita tahu bilangan genap dimulai dari
2, kemudian 4, kemudian 6. Kita misalkan bilangan pertama A, bilangan kedua berarti ini selisihnya berapa? Selisihnya 2, berarti A plus 2. Bilangan ketiga kita lihat ini selisihnya berapa? Selisihnya 4, berarti A plus 4. Nah, masing-masing dari bilangan ini kita jumlahkan menjadi A ditambah A ditambah 2 ditambah A ditambah 4 sama dengan 150A. Ingat, di dalam penjumlahan yang bisa dijumlahkan hanya suku yang sejenis. Maka di sini kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, yaitu A ditambah A ditambah A ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 150. Ini kita jumlahkan menghasilkan 3A ditambah 6 sama dengan 150. Ini sama ini sejenis, berarti bisa kita geser ke kanan dengan merubah menjadi lawannya, yaitu dikurangi 6. Di sini menghasilkan 3A sama dengan 144. Berarti A-nya adalah A-nya sama dengan 144 dibagi dengan 3. Piro ini? A sama dengan 48. Oh, kurang bisa. Berarti kita ingat pada pelajaran di SD. 144 dibagi telu. Piro? Berarti pakai poro gapit. 144 dibagi 3. 14 dibagi telu untuk piro? Yang mendekati kalau tidak bisa pas. Berarti di sini dapat 4. 4 kali 3 12 dikurangi dapat 2. 4-nya turun. Berarti 24 dibagi 3 dapat 8. Nah, ini udah betul. Udah. Kita sudah menemukan bilangan yang pertama. Jadi, bilangan pertama sama dengan 48. Bilangan kedua ditambah berapa selisihnya tadi? Yaitu A ditambah 2, berarti 48 ditambah 2 sama dengan 50. Bilangan ketiga berarti A ditambah 4, berarti 48 ditambah 4 sama dengan 52. Kita coba sekarang, betulkah jumlahnya 150? Ya, 48 ditambah 50 ditambah 52. Berarti sama dengan berapa ini? 150. Ini cara apabila bilangan yang dikehendaki besar. Kalau bilangannya ganjil, kita ingat pada bilangan ganjil itu dimulai dari 1, kemudian 3, kemudian berapa ini? Berarti ini masing-masing selisihnya juga 2. Tetap sama caranya. Ini A, kemudian bilangan kedua A plus 2, bilangan ketiga juga A plus 4. Sama. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa melanjutkan latihan yang diberikan nanti dengan baik dan